Surat Santo Yakobus dalam bacaan hari ini mau mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaksana sabda itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 16 Februari, Pekan Biasa yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersujud di hadapan-Mu, menghaturkan sembah bakti kami. Semoga kami siap sedia mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu selama hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini diambil dari bacaan yang pertama, Surat Rasul Yakobus, bab 1 ayat 19 sampai 27. Marilah kita baca bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang demikian banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kalian menipu diri sendiri. Sebab jika hanya orang mendengar sabda saja dan tidak melakukannya, yaitu seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya di cermin. Sesudah memandangi dirinya sesaat, ia lalu pergi, dan segera lupalah ia bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya. Ia akan berbahagia karena perbuatannya. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, dan sia-sialah ibadahnya. Ibadah sejati dan tak tercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, apabila kita merenungkan kembali apa yang pernah kita lihat, misalnya di televisi, di media sosial, ataupun kita juga mendengar dari radio, kita baca koran, majalah, dan kita lihat dan kita dengarkan tentang berbagai berita. Bahkan sampai viral melalui media sosial seperti YouTube misalnya. Bukankah sudah begitu banyak peristiwa, berita, informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya yang kita terima? Begitu pula sudah berapa banyak khotbah, renungan-renungan yang kita dengarkan. Atau sudah berapa banyak inspirasi dalam hidup kita telah kita baca. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, masihkah kita semua ingat akan berbagai berita, renungan, homili yang pernah kita dengarkan atau pernah kita baca itu?
Mungkin ada yang berkesan dan selalu kita ingat. Tetapi barangkali Anda akan berkata lebih banyak lagi yang sudah lupa, bahkan dilupakan. Banyak mendengar tetapi juga banyak lupa. Kiranya cukup umum terjadi di antara kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, surat Santo Yakobus dalam bacaan hari ini mau mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaku, pelaksana sabda itu. Dan inilah poin yang sudah sering kita dengarkan dan kita yakini. Tetapi justru inilah yang seringkali menjadi masalahnya. Mungkin kita bertanya, mengapa? Karena banyak di antara kita ini lupa terhadap apa yang pernah kita dengar atau pernah kita baca. Ya karena kita belum melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, alias kita belum menghayatinya. Kita ambil contoh yang konkret. Ketika kita mengikuti misalnya acara di channel YouTube atau televisi, cara belajar memasak. Kita cuma mendengarkan saja sambil mengingat-ingat, mungkin saja kita berhasil karena ingatan kita bagus dan kita tertarik karena memang hobi memasak. Hanya akan sangat berbeda jika kita tidak hanya mendengarkan tuntunan memasak lewat televisi atau channel YouTube itu, tetapi kita juga sambil mempraktekkan menu masak yang sedang kita pelajari itu. Pasti hasilnya akan baik, akan jauh lebih kita mengingat pelajaran itu. Dan bahkan kita punya pengalaman yang menarik lagi. Terkadang kita juga lalu karena hobi kita memasak, lalu kita mencoba variasi-variasi yang lain, kombinasi yang lain. Dan akhirnya membuat kita menjadi ahli atau bahkan mungkin pencipta menu baru yang kita kembangkan. Itulah yang disebut pelaksana atau pelaku sabda. Dengan melaksanakan sabda yang kita renungkan, kita tidak akan lupa terhadap sabda itu. Tetapi sabda itu menjadi hidup dan bertumbuh serta berbuah dalam hidup kita. Bahkan tak jarang kita pun punya kedalaman rohani yang baru. Justru karena berkat pengalaman kita mempraktekkan sabda itu dalam kehidupan kita yang konkret setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita semua dipanggil untuk menjadi pelaku, pelaksana sabda Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.